وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Baik ikhwas sekalian, kita lanjut ke isim berikutnya ya, dari al-asma'ul mu'rabat, isim-isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab yang keenam adalah al-asma'ul khamsah. Apa artinya asma'ul khamsah? Isim-isim yang 5. Nah, ya, asma'ul khamsah di situ tidak ada definisinya ya. Tapi langsung saja disebutkan yang mana itu isim yang 5. Nah, sebagaimana yang telah saya ingatkan, saya telah sebutkan di awal pembahasan asma'ul mu'rabat ya, bahwa al-asma'ul khamsah itu sebenarnya asalnya dari isim mufrad. Ya. Asalnya dari isim mufrad, kemudian dia memiliki kekhususan di dalam i'rab, menyelisihi al-ismul mufrad. Makanya dia disendirikan penyebutannya. Nah, bisa difahami ya? Makanya nanti di sini ada syarat-syarat al-asmaul khamsah itu di i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Ya, itu ada syaratnya. Maka jika tidak terpenuhi syaratnya, maka kembali ke i'rab asal, yaitu isim mufrad. Paham? Kembali ke i'rab asal, yaitu al-ismul mufrad. Baik, yang mana itu al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5? Yang pertama abuka. Apa artinya abuka? Ayahmu. Akhuka, saudaramu. Hamuka, iparmu. Fuka, mulutmu. Dzu malin, pemilik harta. Ya, itu 5. Ya, sebenarnya ya kaf itu hanya sebagai sandaran saja, ya idhafah. Nah, yang masuk dalam asmaul khamsah itu abu, akhu, hamu, fu dengan dzu. Ya, tapi semua isim ini ya, tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada penyandarannya. Maka diberikanlah dhamir di depannya ya. Jadi nanti bisa abuka, abuki, abukum, abukuma, terserah penyandarannya apa. Abuhu, ya kan? Ya, dzu malin, pemilik harta, itu dzu saja yang merupakan asmaul khamsah. Nanti bisa diganti. Nah, dzu jahin, ya pemilik apa? Pemilik kedudukan. Dzu malin, pemilik harta. Dzu nasabin, pemilik apa namanya itu, keturunan yang tinggi, ya kan? Jadi dzu-nya itu yang merupakan al-asma al-khamsah. Di depannya itu hanya sebagai penyandaran, sebagai contoh penyandaran saja. Jelas ya? Tapi tidak apa-apa disebut. Kalau misalnya ditanya, yang mana itu asmaul khamsah? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, khusus tentang hamu, hamuka, nah itu nanti akan dibahas pada pelajaran yang lebih tinggi ya. Yang mana hamu itu ya, maknanya adalah ipar, itu diperselisihkan oleh ahli nahwu. Apakah dia ipar laki-laki, ipar dari pihak suami, atau ipar dari pihak istri. Itu ada perselisihan. Tapi tidak masalah. Itu bukan pembahasan kita saat ini. Yang jelas antum hafalkan dulu yang mana itu asmaul khamsah. Nah, tayyib. Bagaimana i'rabnya? Oh, di sini
luput kayaknya ya. Apa itu? Yang sampai bom waktu. Oh. Tayyib. Luput kayaknya di situ tidak disebutkan apa i'rabnya ya. I'rab daripada al-asma al-khamsah. Antum bisa tambahkan ya. I'rabnya fahuwa marfu'un bil wawi mansubun bil ya'i bil alif majrurun bil ya'i. Abu Waris belum punya kitab ya? Hah? Enggak dibawa. Itu siapa punya kitab itu? Hah? Hah? Oh. Semakin berkurang pesertanya ya. Belum pertengahan ini. Jangan sampai kayak dulu awal waktu di Kasiwa kita belajar juga seperti ini. Wow, Masya Allah banyak pesertanya. Endingnya itu cuma Abu Ayyub yang selesai kayaknya. Abu Aziza juga selesai ya. Kabur juga. Nah, Tayyib, al-asma'ul khamsah ini antum tambahkan ini di bawahnya atau bisa juga di depannya ya. Fa huwa marfu'un bil wawi. I'rabnya itu asma'ul khamsah dia marfu'nya dengan huruf waw. Abuka, jaa abuka. Mansubun bil alif. Mansubnya itu tandanya adalah huruf alif. Jadi ra'aitu abuka menjadi abaka. Majrurnya dengan apa? Dengan ya. Marartu bi abika. Ya, kemarin ada ya sebagai tanda jar kan? Ya. Ya sebagai tanda jar. Nah, itu ada pada al-asmaul khamsah. Ya sebagai tanda jar. Nah. Kemudian alif sebagai tanda nasab. Ini sama dengan isim apa ini? Isim apa kemarin yang alif sebagai tanda nasab? Ismul musanna. Tayyib. Ismul musanna marfu'nya dengan alif. Yang mansub dengan alif tidak ada ya? Hanya al-asma al-khamsah. Ya, mansubnya dengan alif. Marfu'nya dengan waw. Ya. Jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Nah. Sekira jelas ya? Baik. Kita melangkah ke i'rabnya. Misal, contoh i'rab ya. Misal, contohnya qama abuka. Bagaimana i'rabnya? Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah. Jadi tanda rafa'nya adalah waw.
sebagai pengganti apa? Pengganti dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia dari al-asma' al-khamsah. Ra'aitu abaka, dia adalah isim mansub, wa alamatu nasbihi apa? Al-alif niyabatan 'anil fathati, li'annahu minal asma'il khamsah. Marartu bi abika, abika ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsah. Sekira mudah ya? Ayo kita baca sama-sama. Qama abuka. Abuka ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsah. Ra'aitu abaka, abaka ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Marartu bi abika, abika ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsah. Coba Abu Humairah dibaca. Qama abuka. Qama abuka, abuka ismun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi waw. Al-waw. Wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Abu Aziza, ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka, abaka ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathati wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathati li'annahu min al-asma'il khamsah. Abu Waris, marartu bi abika. Marartu bi abika, ismun majrurun Wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrati minal asma'il khamsah. Baik. Niyabatan 'anil kasrati li'annahu minal asma'il khamsah. Jadi dia adalah isim majrur. Tanda jarnya adalah ya, pengganti kasrah karena dia dari asmaul khamsah. Abu Khudri, coba ini di i'rab. Hadza dzu malin. Di i'rab hadza dzu malin. Bisa? Hadza. Jangan yang di i'rab saja manjadda wajadah. Ditanya apa artinya manjadda wajadah? Biar janda asal muda katanya. Hadza fi'il atau isim? Isim. Ismun marfu'. Terus? Hadza ini isim apa dulu? Isim isyarat. Isim isyarat itu isim mu'rab atau mabni? Berarti gimana i'rabnya? Hadza
Ismul isyarah mabni marfu ila mabni mas marfu lagi. Mabniun ala apa ini? Kalau mabni fathah atau fathi? Iya. La mahalla atau fi mahalli? Isim isyarah fi mahalli ya. Fi mahalli bukan la mahalla, ya kan? Yang la mahalla lahu min al-i'rab kemarin apa? Fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il amr dan huruf. Itu la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, kalau isim isyarah kemarin kita katakan fi mahalli ya. Fi mahallinya nanti apa? Itu belum disebutkan. Baik, lanjut. Zu malin. Zu isim atau fi'il? asmaul khamsah. Jangan langsung sebut asmaul khamsahnya dulu. Ismun marfu'un wa alamatu wa alamatu raf'ihi al-waw Niabatan ala ani niabatan anid dhamma li'annahu asma' min al-asma'il khamsah. na'am ahsant li'annahu min al-asma'il khamsah. Aduh. Abu Ayyub, coba di Arab ini. Ra'aitu hamaki. Jangan dibuka. Ra'aitu. Enggak di Arab ra'aitu. Hah? Harusnya sudah. Ra'aitu ini apa ini? Isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'lu madin mabniun ala Kalau fi'il madhi mabni apa kemarin? Mabni ala al-fathi ya. Kalau di sini mabniun ala sukun. Kenapa nanti akan dibahas? Mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, antum harus berlakukan kaidah yang antum sudah pelajari. Walaupun belum di i'rab, jangan terfokus pada contoh i'rab yang sudah kita berikan. Ya. Makanya saya berikan contoh yang bermacam-macam. Ya, apa yang sudah kita i'rab kemarin, ya, apakah dari isim atau dari fi'il, itu cuma contoh saja. Jangan fokus di situ. Ketika antum dapatkan satu kalimat, antum bisa mengi'rab. Yang penting antum sudah tahu ini isim, fi'il atau huruf, itu sudah bisa mengi'rab, ya kan? Ya, sisa marfu atau mansub atau majrur atau dia mabni. Nah, seperti ini kemarin ra'aitu. Ini kan sering kita jadikan contoh, tapi kita tidak i'rab, ya kan? Tapi antum bisa i'rab karena kaidah antum sudah kantongi. Ya. Tayyib. Kecuali mabni ala sukunnya saja. Kenapa mabni ala sukun? Ini nanti akan dibahas di belakang. Tapi fi'lu madin mabni la mahalla lahu minal i'rab antum sudah tahu, ya kan? Baik, hamaki, lanjut. Naam, ahsant. Li'annahu minal asma'il khamsah. Ya, Abu Rafa.
Marartu bi akhika. Marar ini sama dengan ra'aitu ya. Iya, fi'il madhi mabni 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Sekarang bi akhika gimana? Akhika ismul majrur wa alamat jarrihi al-ya niyabatan Anil kasrati. Naam, ahsant. Taib. Sudah ya? Sudah bisa mengi'rab, masyaallah. Abu Zahira sudah bisa? Ah. Kenapa belum? Baik. Nah, setelah kita bisa mengi'rab asmaul khamsah, di situ ada poin penting yang harus diketahui berkaitan dengan asmaul khamsah. Coba lihat ikhwan pada halaman yang ke-13. Situ syurutul asma'il khamsah, syarat-syarat asmaul khamsah. Maksudnya di sini dia adalah syarat-syarat untuk asmaul khamsah. Artinya apa? Asmaul khamsah itu di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah, marfu'un bil wawi, mansubun bil alif, majrurun bil ya, jika syarat ini terpenuhi. Faham? Saya ulang ya. Jadi di sini disebutkan syurutul asma'il khamsah, syarat-syarat isim-isim yang 5. Maksudnya ya, asma'ul khamsah itu di-i'rab dengan i'rab asma'ul khamsah jika syarat-syarat ini terpenuhi. Ya. Dalam artian jika dia tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak di-i'rab dengan i'rab asma'ul khamsah, tapi dikembalikan kepada i'rab asal masing-masing. Kalau dia isim mufrad, maka di-i'rab dengan i'rab isim mufrad. Kalau dia isim mutsanna, ya, maka di-i'rab dengan i'rab isim mutsanna. Kalau dia jama', di-i'rab ke i'rab jama'. Tergantung jama' apa? Apakah jama' taksir atau jama' apa? Mudzakkar salim atau jama' muannas salim atau jama'? Sudah? Jama' yang antum tahu ada berapa? 3 ya, jangan ditambah jadi 4. Baik. Seperti itu ya. Jadi kalau dia tidak terpenuhi syarat ini, maka i'rabnya bukan i'rab asmaul khamsah, dikembalikan ke i'rab masing-masing. Bisa difahami? Ya, perhatikan yang pertama, syurutun am, syarat-syarat umum. Apa maksudnya syarat umum? Syarat umum ini adalah syarat yang berlaku untuk seluruh asmaul khamsah. 5 isim ini harus terpenuhi syarat syurutun am, syarat-syarat umumnya ini. Faham Saldi? Faham? Ya. Wah. Baik. Jadi ada syarat umum untuk asmaul khamsah. Harus terpenuhi seluruh syarat ini. Syarat umum, ya, artinya berlaku untuk asmaul khamsah secara umum itu ada 4 ya. Yang pertama, antakuna mufradatan, bisa antum harokati? Antakuna mufradatan. Apa artinya antakuna mufradatan? Harus mufrad. Maksudnya asmaul khamsahnya itu harus bentuknya mufrad, tidak boleh musanna atau jama'. Asmaul khamsahnya harus mufrad, tidak boleh musanna atau jama'. Lihat contohnya di bawah, mislu aba a. Oh, itu contoh musanna dengan jama' ya. Ya, kharaja minhu, keluar daripadanya, ya. Maksudnya yang tidak terpenuhi syarat yang pertama,
musanna dan jamak. Ya, musanna dan jamak. Misal contohnya abauka. Itu bentuk jamak. Maka tidak boleh di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Baik, perhatikan di sini. Saya hapus ini ya. Dihapus ini. Baik. Syurutun am. Syarat-syarat umum. Yang pertama apa? Antakuna mufradatan, harus mufrad. Iya. Harus mufrad. Contohnya apa? Saya berikan langsung contoh ya. Jaa abu. Jaa abuka. Datang bapakmu. Berapa bapakmu? 1. Ya, telah datang seorang ayahmu. Ini mufrad. Makanya dia di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Abu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Al-waw niyabatan 'anid dhamma li'annahu minal asma'il khamsah. Faham? Ya. Keluar daripadanya yang pertama al-musanna. Bentuk 2. Ya. Bagaimana? Contohnya jaa abawaka. Jaa abawaka. Abuka. Abu menjadi abawa kalau sudah 2. Artinya apa? Datang 2 orang bapakmu. Iya. Iya. Kalau ada orang punya 2 bapak ya. Ya, mungkin 1 bapak kandung, 1 bapak tiri atau bapak angkat. Yang jelas datang 2 orang ayahmu. Menjadi apa? Jaa abawaka. Ini isim musanna. Gimana i'rabnya ini? Ini tidak boleh lagi di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Kenapa? Keluar dari syaratnya. Harus mufrad sementara dia musanna. Paham? Iya. Nah, sekarang gimana cara i'rabnya? Abuka ismun marfu'un. Gimana ini? Tersangkut ya. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Al-alif. Ini ada waw. Gimana ini? Ada waw, ada alif juga. Ingat, pada asmaul khamsah wawnya sukun. Faham? Yang menjadi tanda apa? Yang menjadi tanda rafa pada asmaul khamsah waw sukun. Ini wawnya berharakat. Jelas? Ya. Jadi wa alamatu raf'ihi al-alif. Kenapa alif? Bukan waw. Karena dia kembali i'rabnya ke isim musanna. Ini yang saya maksud tadi, ya. Ya. Ketika syaratnya satu syarat tidak terpenuhi, kembali ke i'rab asalnya. Jelas? Ya, wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anid dhammati li'annahu min ismil musanna. Sudah? Ya. Contoh untuk jamak, keluar juga daripadanya apa? Al-jam'. Iya. Tergantung apakah dia jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, tapi kayaknya sulit jamak muannas salim ya, karena
Ya, ini semuanya lafadznya mudzakkar ya. Ya. Kita ambil contoh untuk jamak taksir ya. Jaa aba gimana tulisannya? Jaa aba uka. Seperti itu ya. Ada contoh di situ? Seperti itu. Iya kan? Misal contoh abauka. Jaa abauka. Saya injak ini. Ya. Apa artinya jaa abauka? Telah datang para bapakmu. Ya, berarti bapaknya lebih dari 3. Lebih dari 2. 3 ke atas. Ya. Abauka, perhatikan. Ini tidak boleh lagi di i'rab dengan i'rab apa? Al-asma al-khamsah. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syarat yang pertama harus mufrad. Sementara dia ini jamak. Sekarang siapa yang bisa i'rab ini? Jaa abauka. Abu Zahira bisa? Abu Ayyub, jaa dengan abauka. Jaa fi'lun madhi mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Abaka Abauka ismun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu al-akhir li'annahu min ismil muthanna. Li'annahu jam'u taksir. Karena dia adalah jamak taksir. Kembali, jamak taksir bagaimana i'rabnya? Marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Sama dengan isim apa? Isim mufrad. Nah, itu harus hafal itu. Nah, gimana Bu Arsy? Apa yang membingungkan ini? Kenapa geleng-geleng? Lebih sulit ini atau lebih sulit hitung gas? Khair insyaallah. Itu syarat yang pertama. Baik, coba lihat syarat yang kedua. Ats-tsani, yang kedua, an takuna mukabbaratan. An takuna mukabbaratan. Sudah diharakati? Artinya harus mukabbarah. Mukabbarah itu artinya dibesarkan. Lawannya musaggarah. Lihat di situ, kharaja minhu, keluar daripadanya, yakni lawannya adalah musaggaratan atau musaggaratun. Bisa diharokati itu, nanti bingung lagi bacanya. Apa bacanya nih? Musaggaratun atau masagharah? Misal contoh ubaika. Ubaika itu adalah musaggarah dari abuka. Abuka bapakmu, bapak yang besar. Kalau bapak kecil, ubaika. Abdun, hamba. Kalau hamba kecil apa? Ubaid, Ubaidun. Makanya ada Ubaidullah, ada Abdullah, ada Ubaidullah. Begitu ya? Ya. Kalau Utsman kecil, Utsaimin. Baik. Untuk lebih jelasnya, syarat yang kedua harus antakuna mukabbarah. Harus mukabbarah. Lawannya apa?
kasih contoh dulu. Mukabbarah contohnya jaa akhuka atau abuka, contohnya situ ya. Jaa abuka. Nah, lawannya adalah musagharah. Ya. Ada mukabbarah, ada yang musagharah. Ingat, kalau mukabbarah mau dijadikan musagharah, itu bagaimana caranya? Itu bukan pembahasannya di nahwu. Dia pembahasannya di saraf. Tapi tidak usah pikir dulu, nanti saraf duluan. Iya. Jadi rata-rata itu ya caranya dia dibawa ke wazan, apalagi wazan itu timbangannya, timbangan ya fu'ail ya. Fu'ailun Abu Ubay Akhu Ukhay, begitu ya. Iya. Rata-rata timbangannya seperti itu. Hirrun, hirratun, apa artinya hirratun? Kucing betina. Ya. Dijadikan kucing betina kecil menjadi Hurairatun. Ya, jadilah dia Abu Hurairah. Begitu ya? Ya. Jadi ada namanya musagharah, dikecilkan. Jadi dalam bahasa Arab itu, nah, satu kata itu Masya Allah sudah punya makna luar biasa ya, panjang kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Tayyib, musagharah. Musagharah ini kalau dia musagharah, dia keluar dari syaratnya. Tidak boleh di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Ya. Lihat contohnya. Apa contohnya? Jaa, apa di situ? Ubaika. Jaa Ubaika. Nah, sekarang Ubaika, nah, itu tidak boleh lagi di-i'rab dengan i'rab al-asma al-khamsah. Kenapa? Keluar dari syarat yang kedua. Nah, sekarang bagaimana cara i'rabnya? Jaa Ubaika. Ya. Gimana cara i'rabnya? Dikembalikan ke i'rab apa ini? Karena dia bukan asmaul khamsah lagi. Dikembalikan ke i'rab isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Baik, ini PR ya, besok saya tanya. Saya tagih besok insyaallah. Baik, kita pindah yang ketiga. Antakuna mudhafatan. Antakuna mudhafatan. Harus mudhaf. Mudhaf artinya disandarkan. Dia harus sandar. Nah, jadi tidak bisa dia berdiri sendiri. Ini yang saya sebutkan tadi ya, bahwa itu asmaul khamsah itu cuma abu, akhu, hamu, fu, zu. Yang di belakangnya itu hanya sandarannya saja. Iya. Iya. Mudhafun ilaih, yang disandari. Nah, dia harus mudhaf. Dia harus sandar. Nah, perhatikan ya.
kharaja minhu, keluar daripadanya, muqatta'ah. Muqatta'ah. Apa artinya muqatta'ah? Terputus, artinya tidak ada sandarannya. Contohnya abu, ja'a abu, itu muqatta'ah. Itu tidak di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Ya, kalau ini di-i'rab, kalau dia tidak di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah, berarti i'rab apa dia? Hah? Ismul mufrad. Berarti ja'a abu. Ya. Ja'a abu. Berarti tanda rafa'nya adalah dhammah. Li'annahu minal asma'il li'annahu min ismil mufrad. Baik. Pindah yang keempat. Syarat yang keempat, antakuna idhafatuhu ila ghairi ya'il mutakallim. Antakuna idhafatuhu ila ghairi ya'il mutakallim. Penyandarannya itu, idhafahnya, penyandarannya harus kepada selain ya mutakallim. Kepada selain ya mutakallim. Jadi dia penyandarannya kepada selain ya mutakallim. Artinya, kapan penyandaran salah satu dari asmaul khamsah ini kepada ya mutakallim, maka tidak boleh di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Paham? Apa itu ya'ul mutakallim? Sudah saya berikan definisinya? Belum? Sudah ya? Apa kemarin? Ya sukun di akhir kata menunjukkan kepemilikan atau si pembicara. Begitu ya? Kitabun menjadi kitabi, qalamun menjadi qalami. Kalau abu disandarkan ke ya mutakallim menjadi apa? Abi, bukan lagi abui, bukan ya? Tapi abi, akhi, hami, fi, zi. Bukan zi ya. Zu, tetap zu dia. Zu mali. Ya. Zu tidak bisa disandarkan kepada ya mutakallim secara langsung. Baik. Abi, akhi, hami, fi. Fi ya, begitu ya. Nah, sekarang kharaja minhu, keluar daripadanya, ila ya'il mutakallim, ya, jika penyandarannya itu kepada ya mutakallim. Ya. Tadi sudah kita terangkan ya bahwa asmaul khamsah itu harus sandar, iya kan? Antakuna mudhafah, harus sandar. Itu syarat yang keberapa? Yang ketiga, dia harus sandar. Nah, sekarang sandarnya itu, sandarannya ya tidak boleh kepada ya mutakallim. Jadi sandarkan kepada yang lain. Ja'a abuka, akhuka, akhuhu, ya. Akhuki, akhukum, akhukuma. Ya boleh semuanya itu. Tapi kalau kepada ya mutakallim, akhi, boleh? Boleh, tapi i'rabnya bukan lagi i'rab asmaul khamsah. Paham? Iya. I'rabnya bukan lagi i'rab asmaul khamsah. Misal contohnya abi, ayahku. Baik. Ya di sini kawan. Ini kan abu.
Asmaul khamsah. Syarat yang ketiga harus disandarkan. Ya kan? Kalau berdiri sendiri seperti ini tidak bisa di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Maka kita berikan abuka, dhamir di depannya sebagai penyandarannya. Ya. Bolehkah kepada selain dhamir isim zahir? Boleh. Contohnya Abu Arsy. Ya kan? Jangan di i'rab arsinya dulu. Ini Abu. Abu gimana i'rabnya? Gimana i'rabnya Abu? Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsah. Sama ya, Abu Arsy dengan Abu yang disandarkan ke apa dhamir sama. I'rabnya i'rab asmaul khamsah. Yang jadi masalah kalau penyandarannya kepada ya mutakallim. Ya, jadi sini contoh yang lain abuki kalau lawan bicaranya perempuan. Ya. Kalau ghaib abuhu, ya kan? Iya. Abu huma. Iya. Bisa juga abuha. Oh, semuanya ini bisa di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah, ya. Kenapa? Karena penyandarannya kepada selain ya mutakallim. Yang masalah kalau penyandarannya kepada ya mutakallim, apa itu? Abi. Ini tidak bisa di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Iya. Jaa abi. Kalau begitu siapa yang berani mengi'rab? Dia keluar dari syarat yang keempat, tidak boleh di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Gimana Bu Humairah? Apa kabar ini? Iya. Untuk lebih jelasnya saya tulis di sini yang mau di-i'rab. Jaa abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Siapa yang berani unjuk tangan? Angkat tangan. Jaa abi dulu. Ayo. Nggak ada yang berani nih? Masya Allah, Abu Azizah yang berani. Tafadhal. Jaa abi. Jaa abi ismun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala al-alif. Khata. Alal ya'i li'annahu min ismil manqus. Tercampur itu i'rabnya tuh. Sebelumnya kasrah. Lah, ini penyandaran kayak mutakallim. Ada yang lain? Gimana aja? Baik. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya mutakallim mana min dhuhuriha ta'addur. Mana min dhuhuriha istiqalul mahalli bi harakatil munasabah li'annahu Hah?
Li'annahu min ismil mudhaf ila ya'il mutakallim. Itu i'rabnya. Jadi kembali kepada i'rab ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Sudah lewat tak? Iya, pasti yang lain bilang, "Oh, itu Pak Ale." Ada juga, belum Pak mengerti. Abu Rafa, coba ra'aitu abi. Sebelum antum angkat tangan untuk pulang. Ra'aitu abi, bisa? Ra'aitu abi ismun mansubun wa alamat nasbihi al-fathatu muqaddar Ya. muqaddar Ala ala alama qabla ya mutakallim mana min zuhuriha اشتغال المحل sama tadi بحركة المناسبة لأنه من اسم المضاف إلى ياء المتكلم. مررت بأبي. Gimana Bu Aris? Bisa? Tidak bisa. Antum bisa menghitung penduduk Indonesia. Tidak bisa mengi'rab. Abu Zahira bisa? Masya Allah. Abu Khudri, coba. Yang mana itu ismu majrur? Marartu. Mana min zuhuriha اشتغال المحل بحركة المناسبة لأنه من اسم المضاف. Jangan dikorupsi. لأنه من اسم المضاف إلى ياء المتكلم. Khair insyaallah. Sudah ya? Iya. Sebenarnya sudah ada, sudah lewat semua. Jadi ini yang keluar dari i'rab asmaul khamsah. Kenapa tidak di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah? Karena tidak terpenuhi salah satu syaratnya, yaitu syarat yang keberapa? Yang keempat. Ya, idhafahnya kepada ya mutakallim. Antum murajaah. Karena belajar nahwu, ya, semakin bertambah itu kaidah yang lalu tetap. Kaidah yang lalu itu tetap jangan ditinggalkan ya. Tidak apa-apa ditinggalkan, tapi jangan dilupakan. Nah, baik. Syarat khusus. Wah, masih ada 10 menit. Gimana Bu Rafa? Tidak apa-apa. Khair insyaallah. Yang kedua, syurutun khas. Syarat khusus. Syarat khusus untuk ya mutakallim. Maksudnya di sini syarat khusus, dia syarat khusus beberapa dari ya mutakallim. Syarat khusus dari beberapa asmaul khamsah. Bukan syarat untuk semua. Beda tadi dengan syartun am, syarat untuk semua. Apakah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Adapun syarat khusus tidak berlaku untuk semua asmaul khamsah yang 5 itu. Berlaku untuk salah satu darinya. Bisa dipahami? Semua orang belajar nahwu tegang, kecuali Mas Bambang, bisa tidur dia. Baik, afwan, sebagai selingan saja ya, supaya antum tidak capek. Baik, syarat khusus. Yang pertama, lifuka. Ini maksudnya syartun khas lifuka. Syarat khusus untuk fuka.
Asmaul Khamsah yang keberapa itu? Fuka. Yang keempat. Ini syarat berlaku khusus untuk fuka. Berarti fuka sudah berapa syaratnya? 5. Syarat umum ada 4 ditambah 1 syarat khusus, iya kan? Ada 5. Iya. Syarat khusus untuk fuka adalah antakhluwa minal mim. Harus kosong dari mim. Apa tadi artinya fuka? Mulutmu, begitu ya? Fuka, mulutmu. Mulut itu dalam bahasa Arab bisa dengan kata fuka, bisa juga famuka. Famun, mulut, ya kan? Famuka, mulutmu. Fuka sama maknanya mulutmu. Jadi 2 ya. Gimana lagi mau ditulis ini? Dihapus dulu ya. Saya hapus lagi. Tidak apa-apa. Ya. Di bawah. Lihat mulut. Mulut dalam bahasa Arab itu bisa dengan kata fuka. Itu mulut. Bisa juga apa? Famuka. Famun, mulut. Yang mana yang masuk dalam Asmaul Khamsah? Fuka. Kapan famun ada mimnya, maka tidak boleh di-i'rab dengan i'rab Asmaul Khamsah, tapi di-i'rab dengan i'rab apa? Kembali ke i'rab isim mufrad. Famuka. Famun ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Begitu ya? Nah, jadi yang di-i'rab dengan i'rab Asmaul Khamsah hanya harus kosong dari mim. Antakhluwa minal mim. Harus kosong dari huruf mim. Ini yang dimaksud mimnya. Famun. Ya. Baik, syarat yang kedua. Lidhu malin. Syartun khas lidhu malin. Syarat khusus untuk dhu malin. Jadi khusus untuk dhumalin saja ya. Baik. Untuk dhumalin ada 2 syarat khususnya. Di situ keliru kayaknya itu nomor 3. Jadi yang pertama syarat dari dhumalin adalah antakuna bimakna sahib. Yang kedua antakuna mudhafuhu ismu jinsin zahir ghairu wasfin. Jadi bukan nomor 3 di situ. Jadi syarat khusus untuk dhumalin ada 2. Yang pertama antakuna bimakna sahib, yang kedua antakuna mudhafuhu ismu jinsin zahir ghairu wasfin. Sudah? Jadi hapus nomor 3 itu. Ya, nomornya dihapus. Jangan semuanya. Nomornya saja dihapus karena ya, syartun khas itu hanya ada 2 saja. Khusus berlaku untuk fu-nya itu salah tulis juga kayaknya ku. Ya. Jadikan 1 titik. Saya malah jadi 3 ini. Fuka. Ya. Syarat yang kedua khusus untuk dzu malin. 2 saja, tidak ada lagi yang lain.
Makanya salah kalau ada nomor 3-nya di situ ya. Hanya dzu malin itu syarat khususnya ada 2. Paham? Antum bisa berikan nomor mungkin, tidak apa-apa. Syaratnya dzu malin ada 2. Berarti dzu malin ada berapa syaratnya semua? 6. 4 tambah 2. Iya. Ada 6. Masya Allah. Syarat yang pertama, syarat khususnya dzu malin, ingat ini hanya berlaku untuk dzu saja. Antakuna bimakna sahib, harus bermakna sahib. Dzu itu harus bermakna sahib. Karena dzu dalam bahasa Arab bukan hanya bermakna sahib, ada beberapa makna. Ya. Apa artinya bermakna sahib? Sahib itu pemilik. Dzu malin artinya apa? Pemilik harta. Dzu nasabin, pemilik keturunan. Iya. Harus bermakna sahib, pemilik. Kharaja minhu, keluar daripadanya dzu al-mausulah. Apa itu dzu al-mausulah? Dzu bermakna mausul. Ya, kata sambung ya kan? Kemarin kata sambung yang kita tahu apa? Alladzi. Nanti ada dzu juga bermakna alladzi. Ya. Yang mana itu contohnya? Misl contohnya. Jadi dzu al-mausulah bermakna alladzi. Mislu contohnya ra'aitu dzu darabani. Ra'aitu dzu darabani. Artinya apa? Saya telah melihat orang yang dzu yang telah memukul saya. Ya, bukan di situ dzu darabani artinya pemilik memukul saya. Keliru ya? Tapi cocoknya dzu di situ bermakna alladzi. Saya telah melihat dzu. Maknanya alladzi, yang darabani, yang telah memukul saya. Nah, sekarang kalau dzu-nya di situ dzu darabani, ya, dia bukan asmaul khamsah ya. Dia bukan lagi asmaul khamsah, tapi dzu, perhatikan di situ dzu harfun mabniyun 'ala sukun. Dzu itu adalah huruf yang mabni di atas sukun, itu saja. Dia bukan isim juga ya. Tidak di i'rab dengan i'rab isim mausul, tidak. Karena dia bukan isim mausul. Tapi dia huruf bermakna mausul. Ya, maknanya saja yang sama dengan isim mausul. Bermakna yang. Gimana Saldi? Bingung? Masya Allah. Baik. Perhatikan sini ikhwan untuk lebih jelasnya. Dzu untuk dzu malin. Dzu malin ini bermakna sahib. Apa artinya tadi sahib? Pemilik. Dzu malin berarti pemilik harta. Nah, dia bermakna sahib. Inilah yang di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Ya. Kalau dzu-nya ini bermakna apa tadi? Bermakna mausul ya, alladzi. Yang. Ya. Kapan dia maknanya mausul atau dzu al-mausulah, maka dia tidak boleh di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Contohnya
Dzu darabani. Dzunya ini bermakna apa? Alladzi. Kalau begitu apa i'rabnya dzu? Ya. I'rabnya dzu adalah harfun mabniun ala sukun. Kenapa dia tidak di-i'rab dengan i'rab alladzi ismul mausul? Kenapa dia tidak di-i'rab dzu darabani ini di-i'rab dengan i'rab isim mausul? Kenapa? I'rab alladzi bukan isim, justru huruf. Karena dzu ini adalah huruf, bukan isim. Hanya maknanya bermakna mausul. Maknanya bermakna alladzi. Faham? Belum faham? Jadi dzu tidak lagi di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah karena tidak bermakna sahib. Dia bermakna mausul. Ya. Ketika dia bermakna mausul, maka i'rabnya adalah huruf, bukan isim. Jelas? Karena dzunya ini dihukumi huruf, hanya bermakna mausul, bermakna alladzi. Saya kira paham ya? Kalau belum paham saya tidak tahu bagaimana lagi menjelaskannya. Itu syarat yang pertama untuk dzu. Sudah lewat waktunya nih. Baik, masuk syarat yang kedua khusus untuk dzu. Antakuna mudhafuhu ismu jinsin zahir. Mudhafnya itu penyandarannya harus kepada isim jenis zahir. Zahir bukan dhamir ya. Ghair wasfin bukan sifat. Misal contohnya dzu malin. Ya, dzu malin penyandarannya dzu kepada mal. Mal ini yang dipermasalahkan ya, malun. Ya. Dzu malin penyandarannya kemana? Kepada isim jenis. Ya. Zahir, tidak boleh dhamir. Lihat di bahasa itu ismu jinsin kharaja minhu, keluar daripadanya alam. Alam itu adalah nama orang atau nama tempat. Itu alam. Nama orang atau nama tempat. Maka keluar daripadanya dzu Muhammad. Ya, dzu Aliyun. Ya. Keluar di situ. Dia tidak boleh di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Kemudian dia harus berupa isim zahir. Tidak boleh dhamir. Tidak boleh dhamir. Contohnya dzuhu, dzuka, dzuki, itu tidak boleh. Tidak boleh disandarkan kepada dhamir. Ya, makanya kita katakan tadi, kenapa dzu malin, yang lainnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, terus dzu bukan dzuka. Ya, karena memang khusus untuk dzu tidak boleh disandarkan kepada apa? Kepada isim dhamir, harus kepada isim zahir. Faham? Ghairu wasfin, bukan sifat. Tidak boleh disandarkan kepada sifat. Kharaja minhu wasf, keluar daripadanya kata sifat. Iya, kata sifat. Apa contohnya? Sifat dzu akbar, iya. Tidak boleh. Dzu apa namanya? Dzu karamin, karam dermawan. Dzu bakhilin, tidak boleh. Antum bisa kasih contoh saja situ ya. Di situ belum ditulis. Nah, kenapa dikosongkan itu, Abu? Mungkin tidak di tulisan saya juga. Baik, dzu ya itu tadi ditulis saja. Dzu apa? Dzu karamin. Dzu karam. Ya, yang apa namanya? Dermawan. Ya, itu semuanya keluar di situ. Dzu Muhammad, dzuhu, dzu karam, itu keluar semua, bukan i'rab asmaul khamsah. Kenapa? Syarat untuk fuka harus mudhafnya kepada isim jenis zahir, bukan sifat. Bukan sifat.
Baik, selesai untuk i'rab asmaul khamsah. Masya Allah, gampang ya? Sisa dihafal saja. Yang masalah ini, yang bikin rumit ini adalah apanya? Syarat-syaratnya ya. Iya, syarat-syaratnya saja. Sebenarnya i'rabnya mudah. Yang berat, yang sulit di sini adalah syarat-syaratnya saja. Ya. Itu akan menjadi gampang kalau sudah hafal. Ya. Jadi butuh dihafalkan saja. Baik. Besok al-ismul ladzi la yansarif. Ini juga lebih gampang lagi. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.